Halo semuanya, aku Zalfa Dianabila, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Promosi Kesehatan. Di sini, aku ingin sedikit berbagi cerita. Sebuah pengalaman pribadi yang membuat aku belajar untuk lebih peduli terhadap diriku sendiri. Dari cerita ini, biasanya para remaja sering mengalaminya, khususnya yang sedang belajar mandiri dengan berada jauh dari keluarga dan tinggal di kos-kosan. Dan inilah ceritanya. Dimulai saat aku pertama kali masuk kuliah dan mulai memutuskan untuk tinggal di kosan karena agar lebih dekat jaraknya untuk ke kampus. Disinilah aku merasa semuanya sangatlah baru dan berbeda. Yang dimana aku harus mulai menjalani hidup jauh dari rumah, dari keluarga, dan harus mulai mengatur semuanya sendiri. Awalnya aku pikir memutuskan untuk tinggal di kosan itu menyenangkan, karena di situ aku bisa belajar mandiri, bisa belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Tapi nyatanya, aku seringkali melewatkan hal yang begitu penting dan sangat mempengaruhi kesehatan diri sendiri. Yap, aku sering menunda-nunda makan. Sejujurnya sejak dulu, aku memang bukan tipe orang yang cepat merasa lapar dan juga tipe yang sangat-sangat susah makan. Terkadang kalau aku belum merasa lapar, aku lebih memilih untuk menunda makan. Dan ya, kebiasaan buruk itu semakin menjadi sejak aku tinggal di kosan. Apalagi aku tidak memiliki alat masak di kamar. Jadi, setiap kali aku ingin makan, aku harus keluar untuk membeli makanan. Dan lagi-lagi rasa malasnya lebih besar dari niatnya. Apalagi setelah seharian beraktivitas. Akhirnya aku sering melewatkan waktu makan dan hanya minum air putih saja untuk mengisi perut yang kosong. Awalnya aku merasa semuanya biasa saja. Sampai akhirnya tubuhku mulai memberikan sinyal bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Dimulai dari kepala yang terasa berat dan juga pusing. Mata rasanya mulai tidak nyaman. Tubuh yang cepat merasa lelah, dan perut yang terasa mual. Saat itu aku masih mengabaikannya, karena aku berpikir nanti pun akan hilang dengan sendirinya. Tapi ternyata, lama-kelamaan perutku rasanya sangat-sangat sakit. Bahkan aku merasa mual dan pusing, sampai akhirnya aku memaksakan diri untuk membeli makan. Dan di saat itulah aku tersadar bahwa tubuh juga butuh diperhatikan. Ia butuh perhatian, butuh istirahat, butuh makanan untuk mengisi energi, dan tentunya butuh kasih sayang dari pemiliknya. Setelah kejadian itu, aku mulai pelan-pelan memperbaiki kebiasaanku. Aku mulai makan lebih teratur, menyiapkan makanan ringan di kamar, dan tidak lagi menunda waktu makan. Meskipun belum sepenuhnya, tapi setidaknya aku mencoba memperbaiki kebiasaanku untuk lebih peduli terhadap diri sendiri. Terkadang, bentuk kepedulian yang paling sederhana itu justru datang dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Seperti cara kita meluangkan waktu untuk makan, beristirahat cukup, dan mengenali batas lelah yang kita punya. Untuk teman-teman di luar sana, terutama yang juga sedang berjuang menyesuaikan diri jauh dari rumah dan tentunya dari keluarga, aku hanya ingin berpesan, jangan pernah menganggap remeh rasa lapar. Jangan pernah menunda waktu makan. Sesibuk apapun dan semalas apapun, luangkanlah waktu untuk mengisi energi. Sayangilah dirimu sendiri sebelum semuanya terlambat. Dan mulailah untuk peduli terhadap diri sendiri.
Karena jika bukan kita yang peduli terhadap diri sendiri, maka siapa lagi yang akan peduli? Aku Zalfa, dan ini ceritaku.